Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Monggo, untuk menyingkat waktu, mari kita buka pengajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimakumullah, untuk dalu menika kita badhe bahas bab tentang sholatul Idain, sholat Id. Jadi secara urutan, setelah kita membahas tentang sholatul musafir, sholatnya orang yang safar, kita bahas tentang sholat Id. Kok momennya bukan pas ya? Sholat Id ini udah kemarin baru saja sholat Id toh. Ananging mboten napa-napa ini secara urutan wonten kitab mawon nggih. Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa sholat Id baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha itu baru disyariatkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah tahun kedua. Rasulullah hijrah ke Mekah, Madinah 1 tahun. Nah, masuk tahun kedua baru ada syariat sholat Idul Fitri dan Idul Adha, termasuk puasa bulan Ramadan itu ya baru tahun itu. Nah, terus pensyariatan diwajibkan, ya, mulai diperintah untuk melaksanakan sholat Id ini menika pada tahun kedua hijrah. Ngoten nggih, mboten kados sholat 5 waktu. Nek sholat 5 waktu itu Rasulullah sejak sudah ada di Mekah pada malam Lailatul Isra sudah diwajibkan sholat 5 waktu. Baru kemudian sholat Jumat. Nah, sholat Jumat ini disyariatkan menjelang akhir-akhir periode Mekah. Bahkan orang yang pertama kali sholat Jumat niku sahabat niku sinten? Mus'ab bin Umair. Jadi ketika enten perintah sholat Jumat, ketika itu Rasulullah wonten tesih ten Mekah. Dan Rasulullah dereng saged nindakaken sholat Jumat. Mergo nek ketahuan sholat Jumat mau dicekel. Nah, karena ketika itu Rasulullah sedang dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka kemudian Rasulullah menulis surat kepada Mus'ab bin Umair dikirim ke Madinah untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, terus sholat Jumat niku juga akhir-akhir menjelang periode Mekah. Lah niki sholat Id. Sholat Id itu baru Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada tahun kedua Hijriah. Terus menawi wonten sejarah niki nggih, secara historis, secara sejarah Perang Badar Kubro ngoten. Tahu nggih? Perang paling bersejarah yang menentukan kemenangan umat Islam itu adalah Perang Badar. Itu terjadi pada bulan puasa. Terjadi pada bulan puasa. Rasulullah menang dan para sahabat itu kaum muslimin menang pada Perang Badar. Nah, itu menjelang akhir Ramadan kemudian masuk bulan Syawal. Wah, itu plus hari raya pertama kali, hari raya Idul Fitri, sekaligus momen kemenangan setelah perang Badar. Itu disebutkan oleh Syekh Sofiyur Rahman Mubarakfuri dalam kitab Rohiqul Mahtum, sejarah ataupun sirah nabawiyah. Nah, itu pertama kali ya sholat Idul Fitri itu ya setelah sepulang Rasulullah dari perang Badar. Sholat Idul Fitri, nah kemudian itu di bulan Syawalnya, di bulan Zulhijjahnya, ya kemudian menunaikan sholat Idul Adha. Bapak Ibu rahimakumullah, secara ta'rif ataupun pengertian yang dimaksud dengan Idul Fitri, ya ataupun hari raya
Idul Fitri adalah, nah ini menjadi sudah napa istilahnya, menjadi umum di kalangan masyarakat kita bahwa Idul Fitri itu adalah kembali suci. Nah, kan ya? Kita kembali suci. Ya. Memang ada satu ungkapan saking salah setunggaling ulama nggih menika Ibnu Rajab Al-Hambali wonten kitab Lataiful Ma'arif. Dulu para salaf, para ulama zaman dahulu itu setelah mereka selesai melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan, mereka saling mengucapkan tahniah, ucapan selamat, mengucapkan selamat. Jadi sebagian dari mereka mengatakan, ya, hari ini suatu kaum telah kembali dalam keadaan sebagaimana ibu mereka melahirkan mereka. Jadi kados bayi nembe lahir. Memang itu ada ungkapan dari Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif seperti itu. Akan tetapi secara pengertian yang dimaksud dengan Idul Fitri adalah kembali makan, kembali berbuka. Jadi setelah 1 bulan kita berpuasa, di siang hari kita tidak boleh makan dan tidak boleh minum, maka pada hari raya Idul Fitri itu adalah hari raya di mana kita diperbolehkan untuk makan-makan. Nah, secara takrif bahasa, pengertian secara bahasa seperti Id itu artinya kembali berulang-ulang. Setiap tahun kembali berulang-ulang. Id itu artinya kembali berulang-ulang setiap tahunnya. Fitri itu dari kata iftar. Menawi iftar itu kan iftar buka, iftar itu berbuka, artinya kembali makan. Ya, maksudnya apa? Setelah 1 bulan di siang hari kita diperintahkan untuk berpuasa, tidak makan, tidak minum, maka pada hari raya tanggal 1 Syawal kembali makan. Maka puasa pada tanggal itu, pada tanggal 1 Syawal itu hukumnya haram, tidak boleh. Ya. Nah, cuma beda hari rayanya beda ya. Sing niki poso sedikit pun bakdo. Ya secara mungkin miturut ingkang diyakini lah masing-masing ngoten niku nggih. Nah niku secara pengertian, ya secara pengertian. Lah adapun Idul Adha, Id itu artinya berulang-ulang, datang setiap tahunnya mesti berulang-ulang. Adha itu diambil dari kata udhiyah. Udhiyah itu adalah hewan yang disembelih oleh para jamaah haji yang melaksanakan haji tamattu. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih seperti itu secara pengertiannya. Ya. Adapun menawi wonten kitab menika dalil disyariatkannya sholat Idul Fitri dan Idul Adha adalah hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Saking sahabat Anas bin Malik menika adalah pembantu Rasulullah, yaitu anak kecil yang dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngabdi nggih. Ngawula dumateng Kanjeng Nabi. Beliau menceritakan qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata walahum yaumani yal'abuna fiha. Ketika Rasulullah datang ke kota Madinah setelah hijrah itu, ternyata orang-orang Madinah itu mereka memiliki hari raya, hari bersenang-senang. Rasulullah bertanya, "Ini hari apa ini? Kok kalian kok senang-senang, rame-rame merayakan? Ini hari apa?" "Oh, ini hari raya kami. Kami memiliki hari yang setiap tahunnya kami rayakan." Maka kata Rasulullah SAW, beliau bersabda,
abdalakumullahu ta'ala bihi ma khairan minha yaumul fitri wal adha. Sungguh Allah telah mengganti hari raya kalian dengan yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, dalilnya itu. Jadi dalil Idul Fitri Idul Adha gini, wow, ketika Rasulullah masuk kota Madinah, ternyata orang-orang Madinah menikah memiliki hari raya yang setiap tahunnya mereka rayakan. Maka kata Rasulullah, Allah telah mengganti hari raya kalian dengan yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kemudian wonten surat Al-Kautsar ingkang sampun kita hafal, Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Inna a'tainakal kautsar fasholli." Nah, sebagian ulama mengatakan maka dirikanlah sholat. Maksudnya sholat apa? Sholat Idul Adha. Fasholli li rabbika. Ya. Sebagian ulama mufassirin, ulama tafsir menafsirkan fasholli, maka dirikanlah sholat. Ya, karena Rabbmu, maknya sholat tembriku sholat apa? Sholat Idul Adha. Wanhar, kemudian setelah sholat menyembelih hewan kurban. Nah, dalilnya niku surat Al-Kautsar. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, hukum sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha. Ada tiga pendapat. Hanafiyah, dari kalangan Hanafi mengatakan bahwa sholat Idul Adha itu hukumnya wajib. Tapi wajib di sini wajib bukan dalam artian nek ditinggal kok dosa mboten. Wajib di sini bukan wajib sebagaimana wajibnya sholat 5 waktu, bukan. Hanabilah pengikut Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan fardu kifayah. Fardu kifayah menika tegese menawi sampun enten ingkang nindakaken sholat Id, maka yang lain tidak wajib, hanya sekedar sunnah. Sedangkan Syafi'iyah, ya, madhab Syafi'i dan madhab Maliki mengatakan sholat Id menika hukumnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Hukumnya sunnah, Pak. Sholat Id niku hukumnya sunnah muakkadah. Nek sholat 5 waktu hukumnya wajib fardu ain. Saiki kuwalik rame-rame sing ora tau sholat 5 waktu malah sholat Id. Itu nggih. Sholat Id nek cara hukum niki miturut hukum sholat Id niku hukumnya sunnah muakkadah. Sing 5 waktu hukumnya wajib. Lah iki ada barangkali sebagian kaum muslimin sholatnya namung nggih Id niku, wow. Nah niki kan sing wajib boten ditindakaken malah sing sunah. Nah, niki ya mungkin perlu diberitahu, ya mungkin juga diajak untuk bareng-bareng ngaji belajar. Hukumnya sunnah. Kemudian watasihu sholatu minar rijali wasibyani wan nisa'i. Semuanya, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, semuanya diajak untuk mengerjakan sholat Id, karena sholat Id itu ya hari raya. Dalam tradisi kita sholat Idul Fitri itu hari raya kemenangan, karena setelah 1 bulan menang melawan hawa nafsu. Nah itu maka kemudian dianjurkan semuanya, bahkan bagi wanita yang berhalangan dalam kondisi haid tetap diperintahkan untuk berangkat, tapi tidak sholat, hanya sekedar berangkat. Apa ya bahasa kita apa sih? Untuk memeriahkan gen rame. Gitu ya. Maka ibu-ibu meskipun kondisinya berhalangan tetap berangkat. Ya. Nah, nanti bisa mendengarkan khutbahnya, tidak ikut sholat. Nah, jadi bagi laki-laki, anak kecil diajak, ya, dan juga perempuan.
Kama rawa Ibnu Majah wa Baihaqi an Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukhriju nisa'ahu wa banatahu fil aidain. Rasulullah ngajak istri-istrinya, ngajak anak-anak perempuannya untuk budal berangkat sholat Id, berangkat ke musola. Musola dalam pengertian ini bukan musola sebagaimana yang kita pahami. Musola pada zaman Rasulullah ini yang dimaksud dengan musola adalah tanah lapang, tanah yang dibangun kayak gini, kayak lapangan. Itu namanya musola, bukan musola kok kayak tempat kita ya. Nah, sing gede masjid, sing cilik musola, bukan musola itu. Ya, tapi musola yang dimaksud di sini adalah tanah lapang. Rasulullah dan para sahabat mengerjakan sholat idnya di musola, di tanah lapang. Istri-istri beliau diajak, anak-anaknya juga diajak. Wa yajuzu ada'uha jama'atan. Boleh dalam pelaksanaannya itu secara berjamaah. Wa huwa afdol, dan ini yang paling utama, berjamaah, ada imam, kemudian ada khutbah. Wa munfaridan, dan juga boleh sholat id itu dilakukan secara sendiri. Nggih. Sholat itu dhewean. Pripun niki kasuse? Telat. Ngoten nggih. Telat datang ke lapangan, ternyata sholat idnya sudah bubar, sudah selesai. Sudah khutbah ini, datang ke lapangan itu sholat idnya sudah selesai ternyata. Nah, kemudian khotibnya sedang khutbah. Maka apa yang dilakukan? Ya, tetap mengerjakan sholat id. Bagaimana caranya? Ya sebagaimana sholat id biasanya. Dikerjakan 2 rakaat. Rakaat pertama 7 kali takbir. 7 kali itu belum sama takbiratul ihram, ya nanti ada pembahasannya. Rakaat kedua 5 kali takbir. Terus persis dikerjakan secara sendiri. Sebagian ulama mengatakan ketika seseorang itu telat datang nih ke lapangan utawi ke masjid, kok ternyata sudah khutbah, ada yang mengatakan segera mengerjakan sholat id kemudian mendengarkan khutbah. Ada yang mengatakan mendengarkan khutbah dulu agar dia mendapatkan keutamaan mendengarkan khutbah, baru ketika khutbah selesai dia sholat id. Monggo, itu silakan, dua-duanya boleh. Jadi boleh atau orang yang uzur mboten saged rawuh ten lapangan, mboten saged rawuh ten masjid, mungkin di rumah sakit, bukan di rumah sakit, maksudnya di rumah dalam kondisi sakit, bukan di rumah sakit. Maka boleh mengerjakan sholat id sendiri di rumah. Dan ini sunnah, dianjurkan. Niku nggih, boleh dilaksanakan secara jamaah atau dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Bahkan nanti di sini waktunya dalam pelaksanaannya itu sholat id boleh diqadha. Pernah terjadi satu peristiwa kasus Rasulullah dan para sahabat menika berpuasa. Kemudian ada kabar, seseorang datang memberitahu, wahai Rasulullah, kemarin kami sudah lihat hilal, hari ini kami sudah tidak puasa, hari ini kami sudah lebaran, sudah berhari raya. Sedangkan ketika itu Rasulullah dan para sahabat masih berpuasa. Maka kemudian Rasulullah meminta kesaksian, apa benar kamu melihat hilal? Iya benar. Lah, Rasulullah mendapatkan kabar itu setelah sholat duhur. Maka kata Rasulullah, puasane batal ke? Ayo, tuh buka, puasane batal ke?
salat id sesuk. Nggih? Salat idnya besok. Ya. Karena waktu salat id itu adalah mabena tulu'is syamsi ya ila kubaili zawal. Waktu pelaksanaan sholat id itu adalah sejak terbit matahari, matahari sudah meninggi sekitar mungkin 1 tombak atau 2 tombak sampai menjelang waktu sholat zuhur. Sholat zuhur jam 11.44. Berarti mungkin ya jam 11.30. Itu tapi itu sudah zawal paling itu anu ya istiwa ya. Atau paling tidak mungkin jam 10 lah. Boleh. Sholat id jam 9 boleh. Ya, karena memang waktunya itu sholat id itu adalah waktu sholat duha. Oke. Waktu pelaksanaan sholat id adalah waktu sholat duha. Maka boleh dari sejak terbit matahari sampai menjelang waktu zuhur. Lah Rasulullah mendapatkan kabar bahwa ternyata sudah hilal niku, beliau mendapatkan kabar setelah sholat zuhur. Maka kata Rasulullah, posone batal nih kabeh. Salat id sesuk. Gitu ya. Bahkan dalam salat Idul Adha itu boleh diqadha pada tanggal 11, 12 dan 13 ataupun pada hari-hari tasyrik. Niku nggih. Jadi boleh diqadha. Nah di sini wa man fatathu ma'al imam, maka barang siapa yang dia tertinggal sholat id bersama imam, ketinggalan masbuk, yusannu lahu qadha'uha, maka disunahkan untuknya baginya untuk mengqadha. Lah atau nek tadi kan mendengar kabarnya setelah sholat zuhur jam 9 angsal berita, bakdo. Maka bagaimana? Puasanya dibatalkan. Dia segera mengerjakan sholat id. Karena masih masuk waktu sholat id. Berarti itu dihukumi ada melaksanakan sholat id pada waktunya. Karena waktunya memang dari terbit matahari sampai menjelang zuhur. Niku nggih. Terus tinggal nanti bagaimana seseorang itu kondisinya kalau sebelum zuhur maka segera melaksanakan qadha salat id, atau kalau mendengarnya setelah salat zuhur maka besoknya. Karena ada kasus, ini ada pertanyaan ya disampaikan ke Syekh Yusuf Qaradawi, ada satu fatwa, wahai Syekh, saya itu ketiduran pas hari raya ki ketoke mung ngene lelekan takbiran nganti dalu ya. Bar ngono bablas tangine kawanan. Nggih. Bar salat subuh langsung mangkat ten lapangan, ten musala, ternyata napa? Sudah selesai. Salat idnya sudah selesai. Maka apa yang saya harus lakukan wahai Syekh? Maka Syekh Yusuf Qaradawi beliau menjawab, laksanakan sholat id ya sendirian, dan tata caranya persis sebagaimana tata cara sholat id bersama imam. Perlu khutbah apa mboten? Mboten usah. Khutbah dhewe ora ana ya. Ndak ada khutbah. Maka sholat mawon 2 rakaat. Nah niku nggih. Itu yusannu lahu qadha'uha. Disunahkan baginya untuk mengqadha li fi'li Anas radhiyallahu anhu ya, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa dzalika fi baqiyatil ayyam, bahkan itu berlaku pada hari-hari selanjutnya. Menawi salat id masbuk. Enten mboten niki? Mlayu. Biasanya mungkin tukang parkir, rawuh banyak tukang parkir, ketinggalan sak rakaat, ya. Masbuk ketinggalan imam 1 rakaat,
Maka apa yang ia lakukan? Ya nanti ketika salam imam dia berdiri. Ngerti nggih? Ampun, alah wis ketinggalan ora sah salat. Enggak. Tetap dikerjakan wong enggak dapat tidak dapat sholat bersama imam saja dia disunahkan untuk mengqadha. Apalagi ini hanya mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Datang ke lapangan, datang ke masjid, loh tiba-tiba sudah rakaat kedua. Maka bagaimana? Maka nanti ketika imam salam, dia bangkit untuk melanjutkan, untuk menyempurnakan sholatnya. Lah bagaimana? Ya nanti dia takbirnya 5 kali. Nih, takbirnya 5 kali. Lah ketika dia sholat mendapatkan imam, dia sholat dengan tata takbiratul ihram Allahu Akbar, nah langsung mengikuti imam. Misal imam dalam kondisi sedang membaca surat. Rakaat kedua nggih? Rakaat kedua imam kondisi sedang membaca surat. Maka yang masbuk datang langsung takbiratul ihram Allahu Akbar, langsung mengikuti imam. Lah mengke imam salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, yang masbuk tadi bangkit untuk menyempurnakan takbir intiqal Allahu Akbar, baru kemudian takbir 5 kali disempurnakan sampai salam. Itu hukum bagi orang yang masbuk sholat id. Nah, maka di sini disebutkan wa tusalli fil yaumit tali ba'da yaumil id fi ra'il jumhur fi idil fitri. Kalau dereng saged nindakaken sholat id pada tanggal 1 Syawal, nanti boleh diqadha pada tanggal 2 Syawal. Adapun dalam sholat Idul Adha boleh diqadha sampai hari-hari tasyrik. Idza lam ya'lam qaumun bil id illa ba'da sholati dzuhri. Apabila seseorang tidak mengetahui bahwa itu adalah hari raya, dan dia baru mengetahui setelah sholat zuhur. Wah lah kok tiba maca ning berita. Nah sakniki yang ten Indonesia, waduh lagi tiba sholat id, ya aku tak melu sholat id sing sesuk. Nah, karena sholat id double kok nggih. Lagi repot nih guys. Ya artinya itu memang ranah fikih, Bapak Ibu rahimakumullah, itu sudah sejak dari dulu janjane guys. Adanya perbedaan perbedaan sholat ataupun perbedaan awal Idul Fitri, awal puasa itu sudah sejak dari dulu. Bahkan ulama madhab saja mereka berbeda pendapat. barangkali nyuwun sewu nggih. Kalau kita kembali kemarin pada kasus hari raya Idul Fitri atau Idul Adha yang kemarin terjadi perbedaan. Kemarin hari raya Idul Adha hari nopo to Mas? Rabu Kamis ya? Rabu Kamis nggih. Rabu Kamis. Yang Muhammadiyah kan hari Rabu. Belum tentu kemarin yang hari raya Idul Adha nggih. Hari raya Idul Adha di hari Rabu itu belum tentu semuanya mengikuti Muhammadiyah. Karena di hari Rabu juga pemerintahan Arab Saudi sudah mengumumkan sholat hari raya Idul Adha. Dan menurut pendapat jumhur, mayoritas ulama, apabila satu negara sudah melihat ru'yatul hilal, maka negara-negara yang lain, negara kaum muslimin mengikuti kajeng seragam. Jadi meskipun sama-sama hari Rebu, ingat nggih, kemarin hari raya Idul Adha, meskipun sama-sama melaksanakan hari Rabu, tapi dasarnya beda, Pak. Nah, yang Muhammadiyah menggunakan dasar hisab, hitung-hitungan, ingat nggih. Sebagian ada yang berpendapat
Ya mergo Arab Saudi wis dina Rebo, ya aku dina Rebo. Ya, jadi itu tadi. Lah, ada sebagian yang mengikuti hari Kamis karena mengikuti apa? Ikhtilaful matoli, menyesuaikan negara masing-masing. Ini seperti Indonesia mengadakan ru'yah sendiri, tidak mengikuti Arab Saudi. Neng Arab Saudi ketok, ten Indonesia mboten ketinggal. Oh berarti yo ning Indonesia keren mboten ketinggal, berarti besok hari rayanya. Nah seperti itu. Jadi belum tentu nggih karena ya biasa niku mesti ben tahun geger. Paling bener lah, saling nyalahkan lah, saling macam-macam. Maka itu ya kita kalau sudah belajar ilmunya, ngaji ilmunya itu insya Allah legowo ya mendapatkan perbedaan seperti itu ya, karena madhab ulama sendiri berbeda. Jumhur itu mengatakan wihdatul matlak. Jumhur dari kalangan Hanafi, Maliki dan Hambali itu mengatakan kalau ada negara muslim sudah melihat hilal, maka semua negara-negara yang lain mengikuti. Tapi yang namanya Syafi'iyah ini berpendapat tidak. Maka setiap negara masing-masing dia melihat hilal. Maka terjadi perbedaan di situ. Metodenya saja sudah berbeda. Ini menurut pendapat para ulama. Nah, maka monggo. Terus ampun dibuat bingung. Nggih. Adang niku guys, bulan balen. Monggo jenengan ajeng ikut yang mana silakan. Tidak usah bingung. Nggih, sing arep mengikuti tadi sing dina Rebo, monggo berarti ya salat dina Rebo. Yang mengikuti hari Kamis, ya monggo salat hari Kamis. Lah kan ora iso. Lah iki wis badhe kok isih eneng sing poso. Selalunya seperti itu. Bahkan terjadi kasus, Pak. Dinten Rebo itu masih puasa, ning dadi imam dadi khotib. Ala niku Mas, nek wingi to, jane aku ki sik poso, Mas. Ning aku dadi imam, dadi khotib. Lah sampean badone Kamis, lah dina Kamis malah dadi makmum. Lah artine iki sik rada-rada bingung ya. Ya artinya monggo jenengan ikut. Nek memang bakdone dina Rebo ya sudah hari Rebo, udah tidak usah puasa. Anda sudah berhari raya. Kenapa mulai jenengan ditunjuk sebagai imam, ditunjuk sebagai khotib. Lah kok sik poso terusan piye? Kan gitu. Lah nek memang panjenengan itu meyakini mengikuti yang hari Kamis, ya monggo jenengan saged konfirmasi kepada panitia ngapunten. Niki kula tumute sing dinten Kamis. Insyaallah panitia legowo. Ya guys. Ada sanes ya gitu. Jadi tidak usah dipermasalahkan. Kula nanti dihubungi Mas Amir nggih. Ustaz, kita minta antum untuk napa Mas ngimami Idul Adha apa Idul Fitri nih Mas? Idul Fitri. Nah situ kapan Mas? Hari apa? Pokoknya sini yang hari pertama Mas ya. Saya WA ke Mas Amir, ngapunten Mas, saya ikut yang hari kedua. Oh ya udah, cari yang lain. Tidak apa-apa. Nah itu ya. Jadi beda kemarin hari Raya Idul Fitrinya. Nah itu. Nah, tidak masalah ya karena sesuai dengan ilmu yang dipelajari masing-masing. Ngaten nggih, Bapak Ibu rahimakumullah. Terus nek niki kasuse ketinggalan bakdo sing dino pertama, wah aku tak melune bakdo yang kedua, berarti statusnya adalah qadha. Nek memang dia meyakininya hari yang pertama, ning gandeng wis ketinggalan, wah nek ngono aku tak salate sesuk wae. Boleh napa mboten? Boleh. Berarti statusnya adalah qadha. Tur ya bisa jamaah, kancane akeh, tapi kan dia ikut yang kedua. Menika nggih terkait dengan itu. Kemudian tambah sedikit, maka tempat pelaksanaan sholat Id.
Fi ra'yil jumhur, menurut mayoritas ulama, dikerjakan fi musalla idza kana qariban la fil masjid. Dikerjakan di musola. Musola niku napa wau? Lapangan. Jadi tidak harus lapangan, mungkin ada tanah yang luas yang bisa menampung banyak jamaah, ya boleh. Ya kalau di sini ya umumnya lapangan, gitu. Di lapangan. Tidak di masjid. Ya kalau dekat, ya. Illa li daruratin, kecuali karena keadaan darurat, misal hujan. Awalnya diputuskan insya Allah pelaksanaan sholat Idul Adha atau Idul Fitri di Desa Nduwet akan dilaksanakan di lapangan. Ketok palu dek. Tiba udan. Waduh, panitia wis nganu. Piye iki panitia? Akhirnya dikembalikan kepada takmir masjid masing-masing. Karena tidak mungkin semisal Masjid Mukarramah menampung semua jamaah dari Nduwet, mboten saged ditunjuk. Masjid-masjid yang besar di Desa Nduwet ada berapa? Nah, ini bagusnya di sini ada Foskam, forum silaturahim antar masjid, itu bisa forum apa Pak? Silaturahim gitu? Fokam apa? Foskam, ya, itu bisa mengkoordinir. Seumpama itu tadi contoh kasus kondisi darurat. Mun sak Nduwet menika mun ketok palu, insya Allah pelaksanaan sholat Id akan dilaksanakan di lapangan untuk Desa Nduwet ketok palu. Qadarun dilalah hari itu hujan, maka Foskam langsung koordinir. Baik, kita koordinir, kita pilih masjid-masjid yang besar yang ada di Desa Nduwet mana? Ditunjuk Masjid Mukarramah. Manten ten konitat. Untuk mecah, karena untuk dijadikan satu di satu masjid tidak mungkin melihat kondisinya. Lah itu pentingnya di situ ada koordinir. Bagusnya di situ Pak. Ya. Lah illa li daruratin, ya kecuali ada udzur. Afdolnya dilaksanakan di tanah lapang. Ini menurut jumhur ulama, sebagaimana Rasulullah dan para sahabat demikian. Rasulullah tidak melaksanakan sholat Id di masjid tapi di tanah lapang. Wa amma fi Makkahil Mukarramah, adapun di Mekah di Masjidil Haram, fal afdal fi'luha fil Masjidil Haram. Ya karena kalau yang di Masjidil Haram mengerjakannya yang afdal ya di Masjidil Haram. Karena di Masjidil Haram langsung melihat Ka'bah. Wa dzaba Syafi'iyatu ila anna ada'a fil masjid afdal, sedangkan menurut mazhab Syafi'i yang afdal yang lebih utama adalah dikerjakan di masjid. Apa alasannya? Li'annahu asyrafu wa andhafu min ghairiha, karena yang namanya masjid itu lebih mulia, lebih bersih, lebih suci daripada tanah lapang. Tanah lapang lapangannya ndek wingi nggo angon kambing misal, angon sapi misal ada kotoran-kotorannya. Barangkali seperti itu. Ya. Nah, itu menurut ya, illa idza kana al masjid dayyiqan, kecuali kalau masjidnya sempit, masjidnya mboten saged nampung ngene ku wau. Mesti nek salat Id niku jamaah mesti lebih banyak. Mergo napa? Sing ora tau salat akhirnya do metu salat niku wau akhirnya ketok akeh banget niku. Lah niku. Lah dikarenakan Syafi'iyah berpendapat bahwa yang afdol itu pelaksanaannya dilaksanakan di masjid, maka mula mengke ada pertanyaan, Mas, janjane sak derenge salat Id ki eneng salat sunah napa mboten to? Yang melaksanakan salat Id di masjid itu sebelum salat Id mereka mengerjakan salat sunah 2 rakaat. Salat sunah niku napa? Salat sunah tahiyatul masjid. Gitu nggih? Salat sunah tahiyatul masjid. Tidak ada sholat sunnah sebelum sholat Id. Nah, sholat Id mawon hukumnya sunnah kok diawali dengan sholat sunnah? Tidak ada. Ya lah, kecuali yang melaksanakan di masjid, berarti ketika datang di masjid, loh, iki arep sholat Id kok wis sholat sik 2 rakaat iki sholat apa ya? Oh, diniati berarti sholat tahiyatul masjid. Niku nggih. Nah, wa alam bisawab menika nggih.
tempat pelaksanaannya. Nah nanti insya Allah tata cara dan sunah-sunahnya akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semanten ingkang saged kula aturaken, mudah-mudahan menambah wawasan keilmuan khususipun kagem kula piyambak lan kagem para jamaah mbok pilih kata kelepatanipun kula nyuwun akeh pangapunten. Astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minin wal mu'minat. Monggo kita tutup kanthi waosan hamdalah lan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.